out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Warga Sedulur Banten, saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten menggelar acara Forum Perangkat Daerah atau OPD Diskominfo tahun 2023. Acara ini digelar di Hotel Ledian yang berlokasi di Kota Serang. Acara ini dibuka oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, hukum, dan kemasyarakatan Komarik. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, Hashim Gautama, dan juga Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Agus Effendi, dan juga perwakilan dari Bapeda Provinsi Banten, Iswandi. Selain itu, dihadiri pula oleh unsur OPD dan juga Diskominfo serta Bapeda dari masing-masing kabupaten kota dan juga mitra kerja Diskominfo Provinsi Banten. Acara ini adalah rangkaian penyusunan rencana kerja tahun 2024 berupa sinkronisasi dan koordinasi pembangunan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah di Provinsi Banten. Bahwasanya forum OPD ini dalam rangka mencari masukan, dalam rangka sinkronisasi, dalam rangka juga mencari bahan, ya, baik bahan yang memang sudah ada untuk dikonsultasikan maupun bahan masukan-masukan dari mitra maupun stakeholder untuk menyusun RKPD di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan Persandian. Ya, terkait beberapa kali teman-teman termasuk saya reses itu lebih ke layanan internet, ya, layanan internet. Terkait terakhir itu STB, ya. Yang terakhir itu yang cukup ramai di masalah terkait set box yang nggak bisa nonton TV kalau nggak pakai STB, ya. Nah, padahal itu sebenarnya program dari pemerintah pusat dan sosialisasinya sudah cukup masif. Tapi ya lagi-lagi karena ada kesadaran dari masyarakat, terus mungkin dari kita juga sebagai instansi terkait juga responnya kurang begitu cepat, sehingga pas ketika regulasi itu diterapkan maka masyarakat cukup terkendala terkait STB, ya, penerapan set-box itu. Itu sih yang kemarin cukup ramai. Program unggulan untuk tahun 2024 yang akan datang seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1, itu kita akan mendorong smart provinsi, ya. Walaupun smart provinsi itu harusnya diawali dengan smart city, ya. Nah, ini sebetulnya hasil kajian Dinas Kominfo Provinsi dengan Komisi 1. Pada waktu itu kita sempat melakukan studi komparasi, ya, bukan studi banding, studi komparasi antara pemerintah Provinsi Surabaya dengan pemerintah Provinsi Banten. Forum ini kan untuk menampung aspirasi, ya, dari masing-masing kabupaten kota, dari masing-masing OPD. Nanti akan kita kemas, akan kita jadikan rujukan sebagai usulan nanti dalam pelanggaran. Yang pertama, arah kebijakannya kita akan mendorong smart city, terus smart propin, terus yang selanjutnya adalah masalah publikasi nantinya. Gitu. Nah, ini publikasi ini yang memang yang tadinya di Biro Adbim, yang tadinya di Kominfo pindah ke Biro Adbim, sekarang dikembalikan lagi ke Kominfo. Nah, itu salah satunya itu PR kita, ya, PR Dinas Kominfo untuk masalah
publikasi, baik itu publikasi pimpinan ataupun publikasi program kegiatan di Provinsi Banten. Ya, forum perangkat daerah ini sangat bermanfaat tentunya ya dalam rangka menyusun rencana kegiatan yang ada di Provinsi Banten dalam urusan untuk komunikasi, informatika, persandian dan statistik ya. Karena memang sekarang ini semua zaman era digital, sehingga semua dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih canggih, yang mudah untuk diakses oleh masyarakat dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka kegiatan seperti ini harus dilakukan untuk penyusunan renja untuk urusan di Kementerian di Kominfo dan persandian dan statistik. Dukungan dari kementerian, dari pusat ya untuk kegiatan yang menyangkut dengan komunikasi informatika, persandian statistik ini banyak sekali ya. Apakah dari sisi regulasi ya, perencanaan, kemudian juga dari sisi bantuan-bantuan kerjasama, dan juga untuk terutama bagaimana infrastruktur yang ada di masyarakat itu melalui program dari Bakti ya kan, untuk penyediaan BTS komunikasi ke masyarakat itu bisa kami bantukan untuk daerah-daerah 3T terutama yang tertinggal, terdepan, terluar, itu langsung ditangani oleh Kementerian Kominfo. Ya, khusus terkait dengan dana alokasi khusus, memang kami masih dalam proses penyusunan aturannya ya. Beberapa waktu lalu kami melakukan penyusunan naskah akademik terkait dengan DAK dan masuk ke Biro Perencanaan Kementerian Kominfo dan Biro Hukum. Dan memang lagi kami proses untuk mendapat persetujuan dari pimpinan ya, apakah memang jalur dana alokasi khusus itu yang tepat ya untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan komunikasi. Tapi tentunya banyak jalur-jalur lain ya terkait dengan bantuan secara langsung ya kan, kemudian juga join program, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang gratis terkait dengan pusat data nasional, pembuatan aplikasi nasional, sehingga pemerintah daerah tinggal menggunakannya. Dan kami juga melakukan bimbingan teknis terkait dengan penggunaan baik itu bantuan infrastruktur maupun aplikasi yang secara nasional tadi. Kami merencanakan memang salah satu agenda nasional dalam meliterasi pemilu masyarakat ya. Kami sudah melakukan kick off ya dengan instansi terkait ya, KPU, Bawaslu, dan juga merencanakan bagaimana strategi komunikasi publik ya terkait dengan pemilu ini, terutama untuk meliterasi masyarakat terkait pemilu dalam rangka untuk menghindari konflik-konflik pemilu ya kan. Kemudian juga memberikan literasi terkait dengan tata cara pemilu dan terutama sekarang ini terkait dengan pendaftaran pemilih ya. Nah, itu perlu digaungkan ya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka penyuksesan pemilu tahun 2024.